Allah yazikum khairan. Waalaikumsalam. Ya Allah, tafadhal. Fa in kana ala wajhil qurbah. Kalau nafahat itu hasyiahnya ya, nafahat itu hasyiahnya. Kitab nafahat itu hasyiah ala syarhil jalal al-mahalli. Kalau yang mau beli beli nafahatnya juga tidak apa-apa karena itu mendukung pemahaman juga ya. Jadi kalau beli kitab beli sama hasyiahnya karena hasyiah itu bisa membantu memahami syarah. Kalau ingin beli ngaji kitab Fathul Mu'in, beli dua hasyiahnya itu, Mustarsyidin dan apa itu satunya, Allah I'anatul Talibin. Bukan Buya ya, bukan Buya. Fa'indallah. Nah sekarang kita kembali pada pembahasan ya. Ayyakuna ala wajhil qurbati wa ta'ah. Jadi apabila tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa pendekatan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berupa ketaatan, fa'indalla dalilun ala ikhtisasi bihi. Apabila ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan atau tindakan tersebut yang dilakukan Nabi itu khusus pada Nabi misalkan, maka tuhmalu ala ikhtisas, maka diartikan itu khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa contohnya nih? Kaziyadatihi fin nikahi ala arba'in niswatin, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah lebih dari 4 istri ya. Itu kekhususan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Lebih dari itu tidak boleh. Nah, jadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah lebih dari 4, berarti itu khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya masalah kekhususan yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kalian bisa saya rekomendasikan kitab dalam hal ini adalah kitab Al-Khasa'isul Kubra. Kitab Al-Khasa'isul Kubra karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau punya kitab Al-Khasa'isul Kubra, di mana di dalamnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menghimpun beberapa khususiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kalian baca di situ. Sehingga apabila ada tindakan pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khusus pada Nabi, maka kita tidak boleh ikut-ikutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh menikah lebih dari 4 perempuan ya, tidak boleh. Karena itu khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kawasli siyama ya, seperti perkataan Imam Yahya Ibn Syaraf. Kawasli siyama juga seperti wisol puasa ya, puasa 2 hari disambung. Itu khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Wa illam yadullah lam yahtass bihi. Apabila ada pekerjaan atau tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat qurbah, pendekatan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, bersifat ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan atau tindakan tersebut khusus pada Nabi, maka karena Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad adalah cermin bagi kalian, kalian ikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayuhmalu 'alal wujub, maka kita wajib mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inda ba'di ashabina, menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i itu diartikan wajib. Jadi apabila ada tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dalil menunjukkan bahwasanya itu adalah kekhususan pada Nabi, maka kita wajib mengikuti tindakan tersebut. Fi haqqihi wa haqqina, entah itu pada Nabi itu wajib, juga kita semua juga wajib. Kenapa? Li'annahul ahwat, karena itu lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Takut memang itu tuntutan untuk kita semua. Kenapa? Karena kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperintah untuk mengikuti Nabi. Ya, Nabi bertindak demikian, maka kita harus bertindak demikian juga. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan atau tindakan tersebut bukan khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian mazhab ya. Wa min ashabina man qala yuhmalu 'ala nadbi. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya
itu sunnah. Ya, kenapa kok dibilang sunnah? Li'annahul muhaqqaq, ya, li'annahul muhaqqaq ba'da talab. Ya, ini sudah kehabisan kota. Ini kalau mati nih berarti habis kota ya. Li'annahul muhaqqaq ba'da talab. Kenapa? Karena itu karena itulah yang menjadi nyata setelah adanya tuntutan. Berarti kalau ada tuntutan, minimalnya apa? Minimalnya sunnah. Ada Allah Subhanahu wa taala menuntut Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan suatu, dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi SAW. Minimalnya apa tuntutan tersebut? Sunnah. Ya. Li'annahul muhaqqaq ba'da talab. Karena ini yang minimal yang bisa terwujud setelah adanya tuntutan. Jadi kalau misalkan mewajibkan itu mungkin berat ya. Kalau mewajibkan itu berat. Sehingga minimalnya sunnah. Kenapa? Ini al-muhaqqaq yang terwujud setelah adanya tuntutan. Wa minhum man qala yutawaqqaf fihi. Ya, ini mazhab yang ketiga nih. Mazhab yang ketiga mengatakan mauquf katanya. Jadi kita mau ikut Nabi atau tidak butuh dalil yang lain katanya. Kenapa? Li ta'arudil adillah. Karena bertentangannya dalil-dalil yang ada, ya. Dalil-dalil yang ada itu bertentangan. Sehingga butuh dalil lain yang menguatkan mana, ya, apa wajib atau sunnah. Jadi ini khulaso atau ringkasan dari pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat qurbah atau pendekatan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Khulasohnya atau ringkasannya, apabila tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa qurbah, berupa ta'ah, berupa pendekatan diri, berupa ketaatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perinci menjadi dua bagian. Yang pertama, apabila ada dalil, ya, apabila ada dalil yang menunjukkan itu khusus pada Nabi, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lebih dari 4 perempuan, maka kita tidak boleh ikut-ikutan Nabi dalam hal tersebut, karena itu khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila tidak ada dalil yang menunjukkan itu khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada 3 mazhab ulama. Yang pertama mengatakan wajib. Kenapa? Karena itu lebih berhati-hati. Yang kedua itu sunnah, karena itu yang lebih terwujud ya setelah adanya tuntutan. Dan mazhab yang ketiga ya Allah, angin. Dan mazhab yang ketiga, ya, mazhab yang ketiga itu mauquf, ya, mauquf. Ya, berarti kalau mauquf itu tidak bisa menentukan apa wajib apa sunnah.